Iya. Bersih. Itu 9.500.000. Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. So buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, seperti biasa ada link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget dong guys, tolong banget subscribe dulu, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku biar terus termotivasi untuk bikin vlog dan sering-sering upload. Nah teman-teman, di vlog kali ini tuh hari Minggu. Sepi banget di rumah karena Hasya dan suami aku dan papanya tuh lagi jalan keluar pakai stroller. Aku mulai masak lagi. Aku buka orderan rendang buat temen-temen, baik itu yang aku kenal online ataupun yang memang aku kenal langsung. Dan alhamdulillah dapat sekarang tuh 8 kilo rendang orderannya. Jadi per kilonya aku jual 35 euro atau sekitar 500.000 sekian. Tidak termasuk ongkir. Jadi ada beberapa yang order dari Belanda 5 kilo, terus ke Italia, ke Irlandia. Aku bakal bikin bumbunya tuh untuk 10 kilo rendang gitu. Tapi rendang itu kan nyusut ya dagingnya. Jadi kalau 1 kilo rendang itu bisa kayak 1,5 kilo daging guys. Jadi tergantung kita berapa banyak si dagingnya bakal nyusut, terus jenis dagingnya apa, terus berapa lama ngemasaknya, itu tuh bener-bener menentukan banget berat akhir rendangnya. So guys, sekarang udah jam 7 malam. Sebenarnya aku udah capek. Maklum lah ya, namanya punya bayi, bangun tuh dari subuh. Kelapa keringnya udah aku sangrai untuk jadi bahan serundeng di rendang ya guys. Ini 1 kilo. Terus aku udah belanja bahan-bahannya ini. Terus ini kira-kira 20-an lah. Serehnya, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, terus kayu manis batang. Terus ini jinten, lada, ketumbar, sama bubuk pala, sama kapulaga. Ini ada bawang putih, kebetulan ada yang udah frozen, udah di chopping gini, setengah kilo, sama 50 butir kemiri. Nah santannya aku pakai santan ini aja guys, dari supermarket depan rumah. Nah ini cabenya, gue taruh bawah. Cabenya mahal banget, cabe sekilonya 13 euro. Berapa tuh? 200.000. Ini sekilo lebih, hampir sekilo setengah. Terus ini dagingnya baru beli 4 kilo 3 ons. Hai guys, so akhirnya semalam aku tepar, nggak ngegiling bumbunya, nggak sempet, cuma siangin beberapa. Jadi hari ini masih harus potong-potong cabai sama ngupas bawang merah dan ngegiling di food processor. Ini udah hampir setengah 1 siang dan aku baru beres dengan si bayi kecil ini. Kecil nggak sih dia? Bayi gendut ini nih. Dari subuh udah pup 4 kali guys, tapi bukan diare pastinya, karena kalau bayi ASI, mama kerja dulu sayang ya, di dapur ya nak ya, ASI situ anteng ya, ya sayang ya, kayaknya dia ngantuk tuh. Jadi dia udah pup 4 kali dan kali ini sampai ke baju-baju, jadi aku harus langsung cuci, rendemin bajunya yang kena pup. Nah aku harus potong-potong ini dulu, sama ngupasin cabai, ngegiling serai sama jahe, sama kemiri dan bawang putih. Halo guys, jadi setelah 1 jam aku baru beres ngegiling semua bumbu-bumbu ini. Jadi bener-bener aku pakai 100% bahan fresh. Dan ini bumbu pertama, kelihatan gak sih? Nah ini bumbu pertama yang bakal aku masukin dagingnya. Jadi udah aku tumis dulu. Dan si Hasya bangun, mulai nangis dia. Sekarang bangun lagi. Tapi kalau dia nggak nangis kejar, aku diemin, biasanya dia tidur lagi.
Beginilah masak sambil ngurus bayi baru lahir, guys. Nah, kalau kalian mau tahu resep detailnya, aku udah pernah bikin vlog rendang dengan bumbunya semua detail, aku videoin prosesnya. Tapi di vlog ini aku nggak bikin ulang lagi karena aku ribet sambil megang Hasya juga. So nanti aku taruh link di bawah, oke? Oke, ini dia teman-teman. Rendangnya kira-kira ini 3,5 kilo. Jadi aku masih ada 1 kilo di kulkas. Dan ini sisa bumbunya untuk pesanan yang belum aku bikin. Bikin bumbu sekalian ngegiling, tinggal masak dagingnya aja kayak gini. Nah, sekarang aku lapar, tapi aku males masak. Belum ada makanan di kulkas, jadi aku bakalan keluar rumah. Kayaknya aku bakal beli ini, apa namanya, kebab di depan rumah. Dan Hasya masih tidur kan, bener, dia tadi bangun terus tidur lagi, bangun tidur lagi. Aku harus cepet-cepet sebelum dia bangun, guys. Oke guys, ini udah selesai, tinggal didiemin dulu, ntar tinggal diangetin buat kalau mau aku keringin lagi gitu ya. Ini aku habis pompa ASI. Plus, oh, Doyong nangis anak mama. Kenapa sayang? Kenapa nak? Kaget ya? Dia tuh kalau tidur suka kagetan. Shock. Jadi pas nenek aku lagi dipompa, aku sambil ngedit kan lumayan setengah jam dapat setengah video gitu. Nggak setengah sih sebenarnya. Ya pokoknya dapet lah, ada yang diedit setengah jam gitu. Iya, jalan-jalan ya Hasya ya. Kan Hasya kan seneng kalau jalan-jalan ya. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Hai guys, kayaknya baterai aku tinggal 20% atau 30% lagi. Tapi tadi aku suruh Dennis beli daging lagi 3 kilo nih. Dan aku masak kloter kedua malam ini. Kalau aku udah kecapean nanti aku matiin aja, tinggal terusin besok karena rendang itu nggak cepet basi guys. Terus nih aku masih harus masak nasi buat stok di kulkas karena malam ini kita nasinya udah habis nih. Nih nasi biasanya tuh aku kalau makan nasi masak nasi tuh satu kontainer gini ya. Ini bisa 3 hari lah, 2 hari atau 3 hari. Ini kari apa ya, vegetarian kari gitu, pakai kembang kol, kacang panjang, wortel sama tahu. Oke, sekarang tinggal nunggu Dennis pulang karena dia lagi ngajak jalan Hasya sama sepupunya. Dan aku makan malam. Lihat muka aku udah berantakan gini. Halo teman-teman. Ini selalu aja di hitam-hitam pakai maskara. Maklum maskara murah kali ya. So, kemarin aku akhirnya berhasil masak sekitar 5 kilo. Ini yang 2 kilo nih kayaknya. Tapi ini nggak pedes. Buat pesanan yang ke Irlandia sama di Belanda ada yang nggak pedes juga. Terus ini yang pedes yang normal ada 2. Jadi tinggal aku pack-packin. Dan barusan aku beli lagi dagingnya 4 kilo. Ini ada sisa yang kemarin mungkin 700 gram. Dan ini dagingnya, aduh berat shy. Astagfirullahaladzim. 4 kilo. Ini dagingnya segar dan halal. Dan aku nemu, seneng banget sih, nemu apa nih namanya, untuk sop buntut. Ini buntut sapi guys. Jadi aku mau bikin sop buntut nanti setelah perendangan ini selesai. Jadi sekarang aku harus pack pakai vakum. Dan karena pesanan yang kurang pedesnya udah jadi sekarang aku mau masak semua bumbunya. Sisa bumbu yang kemarin ini mau aku masak, jadi udah dicampurin, pedesnya standar. Jadi nanti aku bisa taruh kulkas atau aku taruh freezer sisanya kalau ada sisa. Tapi yang penting aku masak semua, aku tumis semua, ntar aku ambil dan tinggal aku masukin daging-dagingnya, gitu aja, gampang. Nah ini dia, pokoknya kita tumis dulu semuanya. Jadi udah tinggal bumbu rendang
siap pakai. Halo Om Tante, ada yang baru bangun tidur nih anak mama nih. Iya, mau susu ya? Bentar lagi nak. Susunya 2 menit lagi nak. Tuh. Lihat tuh, papa punya apa tuh papa tuh? For the rest of our lives we will have pamper. Wow. Pampers 204 stukjes, pieces. Wil je erop zitten? Hasha. Hasha the Pampers baby. Yeay. Ya, habis ini dia nih anaknya nih. Kalau dicebokinnya pakai air ya sama mama ya. Nggak pakai tisu basah ya. Soalnya nya banyak. Ya, anaknya gendut, nya banyak. Iya, Nak. Iya. Malu aku nih. Nih malu tuh nggak pakai celana nih. Iya. Sekarang pakai pampers lagi ya, Nak ya. Terus habisin susunya ya. Oke. Ada yang udah kenyang ya. Udah habis minum ASI botol, terus ekstra nenen ya. Nambah Hasya ya. Lapar Bu. Ya, si Neng lapar nih Neng. Ya Neng, lapar banget ya habis bobo siang ya. Biasanya Hasya bisa main sendiri di situ sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum dia benar-benar bosan. Dan sekarang aku udah keluarin alat vakumnya. Ini packing buat vakum karena bakal dikirim lewat pos Bun. Jadi ini mungkin sekitar 3 kilo nih yang ini. 2 kilo, 3 kilo aku nggak tahu. Ini yang tidak begitu pedas. Ini masih ada sisa bumbu rendang kalau kurang atau kalau masih mau ada yang order. Nah, ini yang masih agak merah, ini udah lebih hitam kecoklatan. Terus ini yang kemarin rendangnya. So, aku harus pompa ASI dulu. Habis itu mau mulai packingin yang rendang-rendang yang udah dingin. Semangat. Jadi mama harus semangat ya kan. Oh ya, harus nyuci baju juga. Untung ada mesin cuci, tapi tetap aja kan harus dijemurin, harus dilipetin yang udah selesai. Oke, teman-teman. Jadi ini akhirnya rendangnya semuanya udah beres. Nah, tips untuk kalian yang mau jualan rendang, apalagi di Eropa, tapi di Indonesia juga sama deh. Pokoknya kalau mau jualan rendang dan mau divakum, itu rendangnya harus didinginin dulu atau ditaruh kulkas dulu. Karena kalau rendang baru mateng kayak gini, itu bisa lembek banget dagingnya dan benyek banget. Jadinya pas divakum itu nanti mesin vakumnya nyedot banyak si bumbu rendangnya gitu. Jadi lebih baik ditaruh kulkas atau didiemin dulu 1 malam. Nah, ini mesin vakum yang aku gunakan. Plastiknya plastik khusus vakum. Jadi plastiknya sebenarnya ini lebih panjang, tapi aku bagi 2 karena aku bungkusinnya tuh per 300 gram atau per 250 gram gitu. Jadi kecil-kecil gini guys. Gini. Supaya bisa sekali makan angetin gitu. Nah, karena ini di vakum, jadi bakalan awet banget, taruh kulkas atau taruh freezer. Jadi nanti kalau mau ditaruh freezer, bisa berbulan-bulan. Jadi tinggal ambil aja 1 plastik, tinggal buat sekali makan gitu maksudnya. Timbangan dapur ya, ini bisa sampai 5 kilo. Jadi sekarang aku lagi vakum dan Dennis lagi gantian jagain Hasya. Jadi kalau dia selesai kerja, itu dia gantian take over Hasya dari aku gitu guys. Lihat nih. Gitulah, makanya itulah praktis banget buat aku kalau Hasya tuh dibiasakan minum dari botol, nggak selalu lewat nenen. Jadi papanya bisa selalu kasih dia susu. Maaf ya guys kalau ada suara berisik karena mesin cuci masih nyala guys. Ya ampun, udah malam masih nyuci Bu. Karena kalau punya anak bayi itu cucian selalu banyak, bertumpuk-tumpuk setiap hari. Ya nggak, apalagi nih winter nggak ada matahari. Dingin, jadi cucian agak lama keringnya. Nah, ini dari sini langsung sorry, aku namain karena ini yang khusus nggak terlalu pedas.
Nah ini 300 yang ini 400 gram, jadi 1 kilo sudah beres untuk ke Irlandia. Halo teman-teman, di hari berikutnya bersama Hasya. Ya Hasya ya? Iya. Mana papaku nih? Papanya lagi kerja ke kantor. Iya. Mana Hasya? Lapar ya? Hasya mau minum susu ya? Ayo. Iya. Nih main. Guys, maafkan aku hampir seharian ini nggak videoin proses packingnya dan kirim ke nggak ke kantor pos sih, ke titik pos gitu, ke kantor pos. Tapi kalau di sini tuh ngirim paket nggak harus ke kantor pos guys, jadi kayak cabang terdekatnya gitu, dan biasanya ada di supermarket atau di toko buku. Dia udah ngeliatin aku. Apa sih nak? Nah tuh susunya Hasya udah jadi. Jadi seharian ini aku sibuk banget packing, vakumin semua rendang. Ini udah beres semuanya, pokoknya aku vakumin per 350 gram. Terus habis itu aku kerja hari ini 2 jam doang, jagain anak tetangga. Terus habis itu aku pulangnya itu ngirim barang, ngirim paketnya. Yang belum aku kirim adalah orang-orang yang juga pesen ayam ungkep. Jadi tadi aku ke supermarket belanja buat diri aku sendiri, buat di rumah nih, belanja sayur, buah-buahan, kacang, ya gitulah pokoknya, tempe. Dan aku juga beli ayamnya. Nah ayamnya aku beli 4, 3 untuk pesanan ayam ungkep. Jadi aku kirim ayam ungkepnya, nanti tinggal digoreng atau ditaruh oven atau ditaruh air fryer gitu. Malam ini aku kerjain. Dan kebetulan si Dennis itu lagi dia lagi ke kantor hari ini di Amsterdam. Jadi dia pulang sekitar jam 6. So aku masih harus kasih Hasya ASI botol dulu. Barusan aku udah pompa ASI juga pas pulang tuh, karena payudara aku udah penuh gitu kan, harus dipompa, harus dikeluarin susunya. Siapa? Haus Hasya, mau minum atau mau nenen? Halo guys, akhirnya baru bisa makan malam. Tadi aku masak sayur bayam pakai jagung, pakai wortel gitu, sayur bening, dan bakwan jagung. Nih masih ada nih bakwan jagungnya. Bakwan jagungnya gosong teman-teman, karena tadi lagi tengah-tengah masak Hasya minta nenen. Udah habis 2 botol masih minta nenen lagi. Jadi ya udahlah nenen lagi deh, nggak usah dikasih ASI botol gitu. Terus ini masih ada dessert aku. 1 yogurt pakai madu, walnut, blueberry sama nektarin. Dan ini tiramisunya amburadul guys. Terus aku tuh pokoknya kalau makan malam harus yang super lengkap. Dan ini juga ada paprika, wortel, apel, jeruk, sama tomat. Ini buah-buahan, sama ada nektarin juga. Ini buah-buahan, pokoknya yang 1 piring gini aku harus makan berdua Dennis, tapi kebanyakan aku yang makan. Nah sekarang sebenarnya ini udah agak telat di schedule aku, tapi karena besok aku nggak ada kerjaan, maksudnya nggak kerja jaga anak orang, jadi aku bisa lebih mundur sedikit. Sekarang aku harus bikin bumbu ungkep dulu untuk ayam. Abis itu aku taruh di kompor dan aku balik lagi ke meja ini untuk pompa ASI. Harusnya aku pompa ASI itu sebenarnya paling telat jam 7:30. Nah, sekarang udah setengah jam lebih lewat. Tapi nggak apa-apa, biar besok semua kerjaannya selesai, biar udah bisa langsung dikirim semuanya besok.
Karena sebenarnya aku tawarin ayam ungkep itu bukan sengaja. Asya berisik ih. Apa? Coba ngomong. Coba ngomong. Oke. Jadi sebenarnya gini loh guys, kenapa aku tawarin lagi si rendang ayam ungkep. Padahal aku pikir kayak rendang aja udah cukup gitu kan minggu ini. Karena ini tuh pertama kali aku balik jualan lagi gitu. Aku tawarin ayam ungkep karena salah satu orang yang pesen rendang aku lagi kena corona. Aku kenal ya temen Instagram lah gitu, sama-sama orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dia lagi kena corona. Nah, dia lagi nggak bisa masak dan anaknya juga. Aku nggak tahu sih anaknya juga kena atau enggak. Aku pokoknya nggak terlalu tanya banyak. Aku nggak enak gitu ya. Maksudnya yang penting ya ampun, aku doain cepet sembuh ya gitu kan. Nanda aku mesen dong gitu. Nah, terus dia nanya, kalau nggak salah dia nanya deh ada apa lagi masaknya biar sekalian, karena aku lagi nggak bisa masak. Aku pikir-pikir ayam ungkep aja ya, nanti jadi si ayamnya itu gampang, tinggal ditaruh di air fryer atau digoreng aja atau taruh oven juga bisa gitu kan. Nah itu akhirnya aku bikinin ayam. Ya udah mau deh Nanda gitu, 1 ayam. Terus aku tawarin lah Tiffany, karena Tiffany juga Nanda ada apa lagi saya pokoknya kirimin aja ke aku semuanya, soalnya kan Tiffany kerja di rumah sakit dan di rumah sakit itu kan tingkat coronanya sekarang kan juga lagi tinggi, jadi kita tuh nggak berani untuk ketemu gitu. Satu lagi temen aku juga mau kirim untuk pacarnya di Itali. Tadinya dia mau order 3 kilo rendang, terus akhirnya aku tawarin aja ayam aja deh yang 1 kilo, mau nggak ya 1 kilo ya, 1 kiloan lebih lah itu ayamnya. Mau nggak jadi rendangnya 2 kilo aja, udah gitu kan harga ayam lebih murah, cuma 15 euro satu ayam utuh itu. Kalau rendang kan 35 euro kan per kilo gitu. Jadi makanya aku tambahin bikin ayam ungkep ini 3. Aku beli 4 sih, karena yang 1 buat aku gitu. Rahasianya aku bisa masak banyak itu aku harus memperbaiki mood aku dulu. Dapurnya harus bersih dulu baru aku bisa lanjutkan masak lagi, walaupun masak yang sama. Jadi aku harus bersihin dulu, rapi, enak memulainya lagi, dapat sedikit energi baru lagi. Suami aku suka kalau aku jualan kayak gini, jadi dia nggak ngitung-ngitung, bodo amat. Menurut dia terserah deh, aku mau jualan mau pakai listrik, gas, air seberapa banyak, yang penting aku seneng gitu guys. Jadi aku nih jualan ya hobi aja, bonusnya dapat uang jajan kan. Tuh jadi sebenarnya kemarin itu suami aku habis transfer duit ke aku karena dia kasihan kan, dia gajian. Terus dia itu kan keterima di, pokoknya bulan Januari ini dia kerja di kantor baru, di perusahaan baru, dan jabatannya tuh naik, alhamdulillah lah, pokoknya rezeki anak kali ya. Perusahaannya lebih bagus, jaminannya lebih banyak gitu kan, gajinya juga naik. Aku nggak minta, tau-tau pas kemarin dia habis gajian pertama, aku udah transfer ya ke kamu sama transfer ke jatah belanja gitu. Terus aku bilang kenapa kamu transfer, soalnya biasanya aku nggak pernah minta gitu, dan aku kan biasanya punya gaji sendiri, jadi dia cuma kasih uang belanja doang, nggak kasih uang jajan aku, karena aku nggak minta ya. Kata dia, iya nggak apa-apa soalnya kamu lagi nggak kerja, kasihan gitu guys. So aku mau bikin bumbu ungkepnya dulu. Aku bikin seperti biasa semuanya fresh, nggak pakai bumbu jadi ya guys. Beres digiling, tinggal kita masukin. Jangan lupa aku udah langsung tambahin bumbu bubuknya di sini. Karena lihat Hasya. So Hasya dari tadi teriak-teriak. Aku kira Dennis udah di bawah karena dia lagi di atas, lagi ngejemurin baju sama ngelipetin cucian. Terus TV kok nyala, aku kira Dennis.
Aku samperin kok Hasya masih teriak-teriak, ada Dennis. Nggak tahunya nggak ada orang, TV-nya nyala sendiri ya nak. Ada yang godain Hasya ya tadi ya? Iya nak. Mama sambil ngebumbuin ayam ungkep sayangku. Iya, Hasya kan anak pinter ya, temenin mama kerja. Iya sayang ya, anak baik. Hasya anak pinter. Ya nak, kasih garam. Penyedap kaldu bubuk. Bersin anak mama. Corona, Hasya harus pakai masker. Masaknya sambil di sini sebenarnya tuh harus kita uel guys. Kita udek-udek. Cuma karena aku lagi pegang bayi, biasa sih aku pakai tangan ya. Karena aku lagi pegang bayi, jadi tanganku harus sedikit lebih bersih. Nggak megang-megang rempah-rempah gini, jadi aku pakai sendok aja. Cuma asal aduk aja, nanti tinggal kalau kurang kuning tinggal tambahin kunyit bubuk. Ya sayang ya? Iya nak. Sebentar nak, mama lagi ini sayangku cintaku. Dia nggak. Si ayam itu dia mengandung air, jadi nggak aku tambahin air. Lihat nanti tambahinnya dikit-dikit aja jika diperlukan. Nah ini tinggal taruh, taruh di kompor. Opa, bismillahirrahmanirrahim. Pintar anak mama ya. Halo Om Tante, aku belum mau bobo nih. Aku kalau bobo jam 11 malam ya. Jam 10, setengah 11 ya nak. Iya. Nah ini udah beres semua, ayam ungkepnya udah aku packing. Terus aku juga ada bakwan jagung sama batagor guys. Ini bumbu kacangnya tuh mau aku kasih Tiffany. Aku seharian ngurus Hasya dan aku juga lumayan capek. Jadi aku tadi pas Hasya tidur sore, aku ikutan bobo sama dia sambil nenenin. Pas Hasya tidur siang, aku sibuk packingin ayam. Ya nak ya. Sekarang Hasya bantuin mama lagi ya kerja ya. Nih pakai dus pampers ya. Ya. Oke, plus ayam, muat nggak tuh? Ayamnya ada 1 ekor ayam. 1, 2, 3. Nah ini buat yang ke Italia. Oke, akhirnya anak ini sudah on the mood lagi karena dia habis nenen mulu, mamanya dikenyot terus. Harus cepat-cepat kita. Tetap semangat ya bun. Ini biasanya kalau tadi Dennis masih ada meeting online, jadi Hasya nangis, jadi tetap harus aku gendong. Hey guys, so ini udah hari Sabtu, jadi pesanan rendangnya belum beres, aku masih ngutang. Semalam aku bikin 2,5 kg dan masih ada orderan 3,5 kg lagi, jadi totalnya itu 15 kilo rendang guys, karena bumbunya ternyata aku beli ekstra lebih dan masih ada sisa. Terus ada orang yang masih tetap order lagi, tapi aku bakal batasin udah 15 kilo aja cukup. Dan tiba saatnya kita menghitung-hitung, jadi aku selalu catat
berapa pengeluaran segala macam. Apalagi ini kan aku ada jual juga buat orang Indonesia yang di Indonesia, jadi transfernya ke rekening Indonesia aku, dan aku harus catat berapa uang yang ada di sana plus ongkirnya segala macam gitu. Nah, aku sebutin aja ya, nggak aku tulis lagi di subtitle karena aku lumayan capek nih buat ngeditnya, videonya bakal panjang banget. Jadi untuk bumbu-bumbu itu bawang putih frozen itu 1,5 euro untuk setengah kilo atau sekitar 25.000, sekitar segitu, 20.000 kali ya. Bawang merah 1 kilo itu 2,70 euro atau sekitar 40.000. 2 kilo cabai merah 16 euro. 16 euro tuh berapa? Dikali 17.000 aja ya teman-teman, pokoknya aku agak capek ini. 20 batang serai itu 5 euro alias 85.000. 20 cm jahe itu 2,50 euro atau 40.000. 50 butir kemiri itu kira-kira 1 euro atau 17.000. 10 sendok makan ketumbar itu 1 euro 17.000. 10 sendok teh jinten itu 1 euro 17.000. 5 sendok teh kapulaga itu 1 euro atau 17.000. Ini semuanya aku hitung per 1 euro aja nih. Merica juga 1 euro. Terus kayu manis 1 euro, bubuk pala 50 sen, lengkuas 4 euro, 4 biji lengkuas itu 4 euro atau sekitar 70.000. Terus 40 lembar daun salam 1 euro, 20 lembar daun jeruk 1 euro, 10 lembar daun kunyit 1 euro. Daging aku belinya bertahap. Pokoknya kira-kira tuh 140 euro guys untuk dagingnya doang 15 kilo. Nah, timbangan dapur aku juga beli baru sebenarnya itu. Jadi ada 15 euro. Terus santan itu kira-kira 20 euroan atau 350.000. Bubuk kelapa itu 7 euro atau sekitar 100.000 lebih. Minyak goreng 1 euro 17.000. Dan di total itu pokoknya modal aku tuh kira-kira 250 euro guys, atau sekitar 3.300.000 ya, 3.300.000an gitu ya. Nah, keuntungan yang aku dapat omset brutonya adalah 559 euro 50 sen dikali 17.000 itu 9.500.000. Ini termasuk sama ayam ya guys. Jadi yang ayam ungkep itu aku beli itu kan 5 kilo kalau nggak salah ayamnya. Ini termasuk ayam. Mungkin kalau dikurangin ayam itu sekitar 9 juta guys untuk 15 kilo rendang. Nah, semua dikurangin modal itu 9,5 dikurang modalnya tadi aku bilang 3.300.000 ya. 3,3 itu 6 juta. 6 juta lumayan uangnya. Tapi modal ini tidak termasuk listrik, air, dan gas. Sekali lagi teman-teman, karena suami aku nggak minta aku ikut berkontribusi bayar apapun di keperluan rumah tangga. Dan dia oke-oke aja kalau aku jualan. Toh juga jualan kayak gini nggak sering-sering gitu kan, jarang-jarang aja. Aku kepikiran buat aku bikin sering-sering gitu. Jadi di Belanda itu boleh jualan kayak gini asal penghasilan setahunnya itu tidak lebih dari 1.700 euro atau sekitar 25 juta gitu guys. Jadi kalau misalnya lebih dari itu harus bayar pajak gitu kan. Nah, aku kepikiran untuk bayar pajak. Tapi aku harus daftar ke akun entrepreneur dulu, namanya KVK gitu. Jadi nanti harus ada bayar administrasi, bayar orang yang akunting, income kita berapa sebagai entrepreneur gitu, sebagai wira swasta. Terus juga harus nggak tahu ya tentang, mungkin harus ada sertifikat catering segala macam, aku nggak ngerti, belum aku cari tahu lebih dalam. Tapi ini tuh aku masak ini cuma iseng aja. Jadi aku bakalan masak lagi buat tetangga mungkin, tapi kayaknya nggak Senin depan karena aku masih capek gitu. Jadi energinya masih building up sambil ngurus anak bayi umur 2 bulan gitu guys. Cuman aku memang udah kepikiran mungkin sampai Hasya umur 6 bulan aku bakalan bener-bener ngurusin dia di rumah sambil aku
ngerjain kegiatan yang kayak gini aja gitu. Cuman kalau untuk masak-masak yang besar gini aku nggak bakalan sering-sering, aku capek. Bukan yang ngeluh ya gitu, tapi ya untuk sekedar hobi aja gitu teman-teman. So sekian, jadi capeknya aku adalah aku menghasilkan uang sekitar 6 juta rupiah dalam seminggu ini. Alhamdulillah gitu, banyak juga yang order gitu, banyak yang mempercayakan lah istilahnya gitu ya untuk aku masakin rendang. Oh ya, itu juga nggak dihitung sama biaya packing yang aku pakai vakum, mesin vakum sama packagingnya segala macam, itu nggak aku hitung guys. So mungkin kalau dihitung-hitung aku dapat setengahnya, mungkin sekitar 3 jutaan atau 4 juta gitu. Tapi nggak apa-apa, aku happy aja. Walaupun ini hari Sabtu tapi aku kelihatannya capek karena memang seminggu itu kayak langsung aktif lagi, masak banyak, terus ngurusin bayi, ngurusin rumah, masak juga buat sendiri gitu kan, itu capek juga. So thanks for watching teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah atau bisa DM aku di Instagram. I see you guys in my next video. Bye bye, tot ziens.